年修道。恭请老祖！以凡血印抗天，无法成为完整骨胶。 Hola semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu, serta dilancarkan rezekinya ya guys. Amin. Pada kesempatan kali ini, kita akanlah melanjutkan Tonghua dari Renegade Immortal ataupun Wang Lin. Sebelum itu, Mimin sudahlah menduga kalau dari kalian ya, pasti ada yang meminta untuklah bahas Tonghua terbaru. Dan Tonghua ini adalah satu autor dengan Renegade Immortal, sama-sama kejam, sama-sama kuat. Tetapi sayangnya Tonghua ini berada di platform Youku. Kalian sudah tahulah, setiap Mimin mengambil Tonghua dari Youku, pasti bakalah kena take down. Jadi kemungkinan terbesarnya Mimin tidak berani untuklah mengambilnya guys. Mohon maaf sebesar-besarnya ya guys. Kalau begitu, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Ketika Wang Lin inginlah mengerahkan pukulan terakhir, Jin Wusun mengingkari janjinya. Dia mencoba untuklah mengganggu Wang Lin, karena ya dia telah berjasa dalam kota iblis surgawi selama 1000 tahun ini. Jadi ya tindakan dia pasti Kaisar Iblis tidak akanlah menyalakannya. Karena ya ini demi para iblis, betul sih, sehingga dia pun menyerangnya. Akan tetapi, Kaisar Iblis yang mengetahuinya mencoba untuklah menghentikannya. Dan semua itu didahului oleh seseorang yang menghentikan tindakan dari Jin Wusu. Hal ini membuat sang Kaisar Iblis benar-benar terkejut. Siapa orang yang telah mendahului dirinya, dan dia tahu kekuatan ini berasal dari seseorang yang dia kenal. Untuk Wang Lin, dia menarik tubuh dari Jin Wusu dan langsung melayangkan pukulan terakhirnya guys. Setelahnya, keluarlah awan merah yang disebut pintu masuk ke negeri para iblis. Dan ini adalah sebuah malapetaka yang besar. Sampai 3 orang terkuat juga mengetahuinya dari Yun Tianji, leluhur pedang, dan leluhur darah. Alasan malapetaka surgawi ini muncul karena ya Wang Lin menolak untuklah berada di jalan yang telah diberikan. Dan Wang Lin menjawab obsesi dia tidak ada yang bisa untuklah menyangkalnya. Pada intinya ya Wang Lin akanlah menghadapi malapetaka ini guys. Sehingga serangan malapetaka surgawi dikerahkan. Untuk serangan pertama, Wang Lin bisa untuklah menghadapinya. Serangan kedua juga sama. Namun ketika guntur ketiga ya, Wang Lin tidaklah bisa menahannya. Dan Wang Lin langsunglah memasuki mode iblisnya, yaitu rambut berwarna hitam. Dengan mode iblisnya, Wang Lin berhasil untuklah mematahkan serangan guntur keempat. Aksinya membuat seluruh para jenderal iblis, komandan iblis sungguhlah tercengang-cengang. Karena ya ini baru pertama kalinya mereka melihat kemampuan yang begitu sangatlah dahsyat. Tetapi mereka juga menjadi ketakutan. Karena mereka menilai ini sama saja seperti kiamat. Karena lawan Wang Lin bukan lagi seorang kultivator, melainkan lawannya adalah surga. Untuk Kaisar Iblis, dia merasa Wang Lin ini sama seperti dirinya. Hidupnya inginlah sebebas-bebas mungkin dan tidak terikat dengan sebuah takdir. Namun, dia juga memiliki sebuah tanggung jawab. Kalau kota iblis surgawi ini haruslah diselamatkan terlebih dahulu. Sehingga ya, dia pun menghampiri Wang Lin untuk membantunya dalam menghadapi malapetaka ini. Serta berteriak kepada seluruh rakyat kota iblis surgawi, cepat pergi dari sini untuklah mengungsi. Karena tidak memiliki waktu yang begitu banyak, Kaisar Iblis menyebarkan bayangannya di beberapa titik untuklah membantu mereka dalam mengungsi. Dan datanglah beberapa leluhur kota iblis surgawi dengan mempertanyakan
apa yang sebenarnya terjadi. Kaisar Iblis tidak sempat untuk menceritakannya. Dia hanya meminta bentuklah formasi yang begitu kuat untuklah menyelamatkan kota ini. Sehingga ya mereka bersatu dan membentuk formasi untuklah menahan serangan dari malapetaka surgawi, guys. Untuk leluhur iblis surgawi langsunglah tertawa terbahak-bahak karena ya akhirnya dia bisa melihat kekuatan dari surga. Dan inilah yang selama ini dia tunggu-tunggu. Dan terjadinya benturan yang begitu kuat. Meski Wang Lin terhantam ke tanah, dia kembali bangkit dengan mempertanyakan kepada surga. Mereka yang tidak bisa untuklah menggoyahkan hatinya, apa berniat untuklah menghancurkan keberadaannya. Dan benturan kedua kembali terjadi. Kini ya pakaian dari Wang Lin langsunglah compang-camping. Meski begitu, dia kembali untuklah bangkit. Dia tidak akanlah menyerah dengan ini semua. Untuk benturan ketiga, tangan kiri dari Wang Lin haruslah dikorbankan, guys. Namun, selama dia masih bisa berdiri ya, maka dia akanlah terus menahan serangan tersebut. Sembari berkata, hari ini hidup dan matinya bukanlah mereka yang menentukannya. Sayangnya, benturan keempat, Wang Lin tidak lagi sanggup untuk bertahan. Sehingga ya dia jatuh pingsan. Tetapi untuk genderang atau drum iblis surgawi mengeluarkan sebuah gelombang yang langsunglah menyelamatkan Wang Lin. Dan terdengarlah suara pria dengan berkata kalau Wang Lin adalah salah satu dari sedikit kultivator yang berani terobsesi dengan menantang alam surga. Dirinya yang sudah menunggu puluhan ribu tahun akhirnya menemukan sosok seperti Wang Lin. Dan beberapa dari mereka yang mengikuti takdir ataupun jalan surga, ujung-ujungnya mereka dijadikan sebagai boneka oleh para dewa. Dan hanya Wang Lin sajalah yang memiliki obsesi begitu tinggi untuklah menentang jalan surga. Sehingga ya Wang Lin diperlihatkan, dulunya ada seorang kultivator dari klan terbesar berada di jalan surga. Ketika berada di alam surga, dia melahap malapetaka surgawi layaknya seperti meminum anggur. Hal ini ya membuat dia mendapati kemampuan yang begitu sangatlah kuat. Semenjak itulah suku kuno terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama disebut Dewa Kuno. Dia yang mampu menerobos semua hukum alam. Yang kedua adalah Iblis Kuno. Dan yang terakhir adalah sang penghancur kekuatan gaib. Yang sedanglah berbicara dengan Wang Lin adalah roh iblis tulang. Salah satu dari 8 iblis langit. Wang Lin bertanya apa mau dia terhadapnya. Permintaannya sangatlah sederhana. Dia yang tidak bisa terkena matahari, dirinya hanya inginlah menjadikan Wang Lin sebagai pewaris dari ke-8 iblis ini, serta membantu dia untuklah menjadi iblis seutuhnya, yaitu iblis langit. Namun, Wang Lin menolaknya. Mengapa dia haruslah memilih dirinya? Bukankah masih banyak para iblis yang bisa untuklah membantunya? Tetapi ya si iblis langit ini sama sekali tidaklah mau karena mereka semua tidaklah memiliki tanggung jawab. Terlebih alasan dia memilih Wang Lin karena ya dia adalah satu-satunya orang yang bisa untuklah menahan kekuatannya. Namun untuk faktor utamanya di dalam tubuhnya Wang Lin ya ada Dewa Kuno. Karena mereka bertiga ini memiliki asal-usul yang sama. Jadi anggap saja dia ini adalah sisa-sisa kekuatan yang haruslah dicari oleh Wang Lin. Dan karena saat ini Wang Lin adalah Dewa Kuno, maka ya dia meminta kepada Wang Lin gunakanlah kuasanya untuk menggunakan kekuatannya. Maka dengan begitu dia bisa untuklah membalas semua dendam dia kepada Tao Surgawi atau jalan surga. Sehingga Wang Lin pun bersatu dengan Yao Kuno. Kebangkitannya membuat leluhur iblis dan kaisar iblis langsunglah memberikan hormat
dan pertarungan Wang Lin kembali dilanjutkan. Di dalam pertarungan tersebut, Wang Lin dan Yao Kuno benar-benar begitu mendominasi, sampai-sampai malapetaka surgawi ini mengeluarkan wujud aslinya berupa hewan surgawi yang kita sebut sebagai cilin api. Tetapi percuma saja Wang Lin mengeluarkan pedang surgawinya dan berhasil untuklah menebas tanduknya. Tidak sampai di situ juga, Yao Kuno menyerap energi Tao surgawi. Dan untuk Wang Lin, dia pun mengeluarkan tombak surgawinya dan berhasil untuklah menyelesaikan pertarungan, guys. Setelah dari semua itu Yao Kuno membuat janji kepada Wang Lin dalam 3 bulan ke depan temuilah dirinya di kolam naga. Sedangkan untuk Wang Lin, dia langsunglah pergi untuklah memulihkan diri dan berkultivasi secara tertutup. Sedangkan untuk kelima leluhur iblis, langsunglah memanggil si kaisar iblis yaitu Gu Yundun dengan mempertanyakan kemana pria tersebut. Karena dia telah dipilih oleh leluhur agung dan dia mesti dibawa kembali ke kolam naga secara hidup-hidup. Serta dia diminta untuklah memulihkan tempat ini dalam keadaan seperti semula. Sedangkan untuk Wang Lin yang telah melakukan kultivasi tertutup, dia inginlah menerobos ke ranah Askendan, guys. Dia mengeluarkan sebuah kristal yang sebelumnya diberikan oleh Zoe, yang dimana kristal ini sangatlah berguna jika nantinya Wang Lin gagal, maka kultivasinya tidak akanlah merosot jauh. Intinya, dengan menggunakan kristal ini Wang Lin memiliki kesempatan kedua. Hal pertama yang dilakukan oleh Wang Lin, dia akanlah membentuk sebuah roh primordial. Di dalam proses tersebut, Wang Lin juga merasa terbantu karena sisa-sisa jiwa dari Zoe ternyata masihlah ada dan membantu dia serta mengarahkan agarlah kristal ini menjadi sempurna. Sehingga kita pun diperlihatkan hari demi hari telah berganti, bahkan sampai berbulan-bulan. Sampai pada akhirnya, Wang Lin benar-benar berhasil untuklah menerobos ke ranah Askendan. Yang dimana ranah Askendan ini memiliki energi yang begitu sangatlah murni. Dan karena ranah Askendan ini identik dengan energi yang begitu murni dan energi yang penuh dengan positif, maka outfit dari Wang Lin haruslah berubah menjadi warna putih. Dan seperti biasa, rambutnya tidak akanlah berubah warna, tetaplah berwarna putih. Cuma berbeda model rambut aja ada yang diikat, ada yang dikepang juga. Setelah keberhasilan dia mencapai ranah Askendan tahap awal, kita pun diperlihatkan dari awal Wang Lin sebagai manusia biasa sampailah menjadi seperti ini. Untuk studionya ini seperti memberitahu atau mengisyaratkan sudah 2 tahun lebih kita ditemani oleh Wang Lin dan melihat proses Wang Lin yang sangatlah panjang. Dari suka dan duka dialami bersama-sama, guys. Tetapi jalan Wang Lin masih begitu sangatlah panjang sebab janji dan keinginan dia masihlah belum tercapai. Salah satunya menghidupkan kembali Limuan. Dan permasalahan dengan kedua orang tuanya Wang Lin sudahlah ikhlas. Tetapi berbeda dengan Limuan, dia tidak akanlah pernah rela ataupun ikhlas jika Limuan haruslah direinkarnasi kembali. Karena kalian tahu jika direinkarnasi kembali, semua ingatannya akanlah hilang. Dan Wang Lin sungguhlah tidak terima. Maka dari itulah dia menantang alam surga. Dan itu juga salah satu faktor terkuatnya.
Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.